Ya Wadas itu kan juga pro bisnis sebetulnya. Ya, Ganjar malah pro bisnis ya? Oh iya, dan saya kira teman-teman big business sangat mendukung Ganjar. Nah, kalau Pak Prabowo, Menurut saya Mas Ganjar nggak perlu mempertanyakan, karena betul. masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sudah terpolarisasi. Jadi selalu ada yang lover, ada yang hater. Akhirnya dia bisa bilang sama Pak Jokowi, daripada Anies diambil sama kelompok kanan, mendingan kita tarik ke tengah kan Mbak, daripada total perubahan. Kan kalau sekarang nggak bisa jadi total perubahan. Prabowo dulu sebagai ekstrim kanan, ibunya aja agamanya bukan Islam. Di keluar kakak adiknya nggak ada yang Islam. Kalau Prabowo kan tadi contohnya satu menculik. Footage Ganjar di azan maghrib di stasiun TV kan kalau kita lihat kan komentar-komentar orang yang kritis terhadap Ganjar mengatakan tuh kan ini jelas politik identitas. Ini kita ke hikmah biasa. ke Anies dulu. Anies belum. Tadi kan menjawab itu tuh berdamai dengan masa lalu. Ya, pertama Ganjar tadi ya petugas partai dan C lah. apa kerjamu di Jawa Tengah gitu kan tadi Mbak Uni, dua hal yang krusial. Dan belum bisa berdamai. Dua-duanya yang C lah, untuk C. Jawa Tengah gimana? Kalau pada saat saya tanya Pak Ganjar menjawab kan saya tuh bilang soalnya kan masyarakat kan ingin ngelihat misalnya dari segi fisik Anies kan ada jis kelihatan gitu ya, jalingko ya kan. Kalau Jawa Barat Ridwan Kamil meskipun kontroversial ada Masjid masjid. Al-Jabar. Nah, Anda nih apa gitu kan? Terus dia bilang ya memang saya tidak fisik, tapi Mental. kawasan ekonomi khusus Batang. Kendal. Itu Kendal ya kan. Jadi itu apa namanya jawabannya pada saat itu ya. PLTU Batang itu besar jasa Pak Ganjar tuh di situ. Walaupun kita harus akui juga Gubernur DKI pasti beda ya kewenangannya sama dia membanggakan Jawa bahwa dia sangat nge-push tidak adanya korupsi di kalangan betul. stafnya ya, kepala dinas apa segala macam itu yang dibanggakan sama Mas Ganjar. Berapa baru jadi gubernur aja langsung sidak ke jembatan timbang itu. Oh, di Batang ya? Iya, Nanti kita munculin lagi tuh. Ya, nanti videonya. Banyak viral. Keren banget tuh. Keren. Heroik. Nilai A, B, C, D. Berdamai dengan masa lalunya. Ini berdasarkan tadi udah dikasih Bowo, Pak Bowo udah dikasih. Kalau gua C, kalau gua. Ya, lu mau nih? Ini masih bisa diperbaiki lebih bagus. ya C+ lah, C+. Iya. Bisa diperbaiki. Apa tuh nilainya? Enggak jelas. Bisa Kalau gua mau main aman banget kawan ini. lulus kalau gua. Lulus C. C. Masih bisa ikut hair. Kalau sekarang Anies gimana? Belum, tunggu dulu, jangan kabur dulu Anda. Pak Ganjar ini. Cara menjawab. Ya Pak, cara menjawab Pak Ganjar bisa diperbaiki. Ya saya nggak ngasih nilai C, B atau A Oh, ya. berarti ini bisa diperbaiki. Dia punya strategi menjawab, termasuk yang bisa membuat orang yang tidak siap dengan data itu akan speechless, ya kan? Artinya ya udah selesai di situ, nggak bisa follow up question, karena nggak siap. Nggak, ini susahnya membandingkan tiga ini ya karena mereka rekam jejaknya tuh beda-beda. Kita kan nggak bisa membandingkan Gubernur DKI dengan Jawa Tengah karena kewenangannya kan beda banget, anggarannya juga beda banget. Ya. Dengan Menhan juga. Menhan beda lagi kan energinya. Jadi mungkin kita lebih bukan ini Mas, jawaban untuk mengembrace dengan problem substansial yang selama ini kalau gua pakai skor gua karena udahlah gua mau ngomongin sesuai selera gua aja sekarang. Nggak apa-apa. Dan menurut aku memang ini kalau buat saya tiga-tiganya itu tergantung selera dalam arti kata yang dianggap penting buat dia apa gitu. Kita lihat ya kalau Anies tuh kan kalau di dalam spektrum politik agak kiri ya, pokoknya nggak anti penggusuran.
terus apa Sosialis. pro bus apa pro kendaraan umum yang gitu-gitulah ya. Kalau kita lihat Ganjar kan selama ini yang dibanggain adalah kawasan Lapak industri Ganjar. pro bisnis Lapak- lah kira-kira. Lapak Ganjar UMKM. Ya, tapi kan kalau kita lihat yang selama ini dilakukan lebih banyak pro bisnis. Jadi kalau seorang pebisnis, apalagi bisnis besar, kemungkinan pro Ganjar karena seleranya di situ. Kalau dia lebih ke pro yang yang Apa ya? orang jangan digusur apa yang gitu, dia akan ke pro Anies gitu kan. Kalau Prabowo Atau kalau Prabowo tuh orang yang mungkin ada semangat rembonya, yang penting Indonesia nasionalisme. hebat. Apa? Indonesia first. Make Atau, Indonesia ya, great again. Pokoknya Trump. Rembo lah gitu. Kalau suka film, kalau suka nonton film Rembo, kalau yang Chuck Norris, gitu, ya, lah, Chuck Norris. Nah, jadi beda lah kalau nonton gitu. Mungkin kalau yang Ya. pemilih Anies tuh suka nontonnya Al Jazeera ya kan, dokumenter gitu kan. Kalau kalau yang Nggak BBC. ya gitu. ya kan. Iya kan? Kalau yang suka pada Ganjar tuh orang-orang yang suka lihat Bloomberg kalau di kita gitu kan. Nah, ya Bloomberg kan bisnis, Yakin lu, Mas? ya kan. Tapi bisnisnya Bloomberg kan bisnis kebanyakan ya. Kan Market gede-gede kan, financial market. bisnis lah. Justru kan Ganjar kan ke UMKM. Enggak, tapi kalau Dia kita lihat konsisten tuh dia mempromosikan kalau dia lapak jangan Ganjar. salah loh. Ganjar aja Iya, tapi kalau kita lihat yang dianggap prestasi sehingga investasi masuk ke sana, Batang, nah itu kan Batang tuh kan big business 2000 megawatt. 2 kali 1000. Iya, 2 kali 1000. Lalu itu Sebenarnya kawasan industri, lalu upah minimumnya rendah Jawa Tengah sehingga pabrik-pabrik pindah ke sana ya Mata kan. timbang. Ya, itu. Ya kira-kira lah. Jadi tergantung. Branding Ganjar aja jadi beda loh Mbak Uni Gue sama baru dengar Mer. Ganjar lapak UMKM ini, Mbak. Enggak, itu justru gue udah tahu. Rajin, sangat Yang gue baru rajin. dengar Ganjar pro bisnis itu yang baru gue tahu deh. Loh, kalau kita lihat loh, itu KEK-nya, Iya. KEK kan, Iya, iya. KEK. Lalu ya Wadas itu kan juga pro bisnis sebetulnya. Ya, Oh Ganjar dan- malah pro bisnis ya? Oh iya dan saya kira teman-teman big business sangat mendukung Nah, Ganjar. kalau Pak Prabowo untuk ekonominya memang agak kurang, tapi at least dia mengembrace dua hal yang menjadi kontroversial tadi kan, bahwa dia punya masa lalu 98 yang kurang Ya. bagus dan yang kedua dia emosional. Sekarang ketawa-tawa banyak. Ya, semua juga punya masa lalu yang bisa digali-gali ya. Mas Itu Pak Anies, Jokowi. kalau Mas Anies soal Kalau politik Anies kan- identitas gimana? Kalau ya Anies dengan ketika melawan Ahok kan masalah dicap sebagai anti pluralis gitu kan. Lalu ada Ganjar yang pasti dikeluarin lagi itu yang bahwa dia waktu di pengadilan jaksa dalam tuntutan menyatakan dia terima 500 juta uang suap gitu kan. Kalau Tapi kan Ganjar itu soal semua- video bokep gimana, Mas? Ya itu juga yang dinyatakan. Tapi kalau Nah, gua- tapi kan soal video bokep juga tergantung selera. Mungkin kalau buat beliau itu malah kekuatan kan. Tapi kan buat yang lain itu kelemahan. Ya, kalau ya bokep ini kita juga kayaknya hampir semua juga nonton ya. Iyalah. Tapi nggak perlu juga lo ngomongin Iya, kemana-mana. tapi maksudnya Ruang privat aja. Udah, kalau itu gua kan ya. ketika ditanya. Iya. Tapi bagaimana setelah itu kontroversial? Gua Lu nggak- menjawabnya ini loh, Bro. Oh Coba iya, Mas Ganjar. gue nggak soal masalah bokep. soal bokepnya nggak ada masalah. Gue sama Mas Ganjar fine aja. Gue senang. Gua- Tapi kan ketika rame Mas Ganjar jawabnya apa nih? Iya. Ganjar bokep. Tapi itu Mas, kalau menurut saya ya dalam keberanian bermain untuk mengembrace Pak Prabowo ya bisa lebih baik nih dibanding Mas Ganjar menurut saya. Dengan dia ngomong, dulu saya iniin Budiman gitu kan, buat kejar Budiman dalam hal itu Pak Prabowo Jadi nggak lari nggak lari, menutupi, iya, nggak nggak menutupi, iya kan? Iya emang gua dulu ngerjain tugas negara kok gitu kan. misalnya. Tapi Ganjar dibela loh oleh siapa itu namanya Baswedan yang PKPK tuh. Iya, Novel kan Novel. dia bikin video bahwa bahwa soal dakwaan itu nggak benar lah. Iya. Nah, itu kan bagus. Nah justru menurut saya Anies dalam beberapa hal itu bagus, tapi ada hal-hal yang mengganggu dia seperti politik identitas. Nah itu jawabannya masih belum terlalu mengembrace gitu. Ya dia berusaha kan memberi jawaban itu dengan Ya. ada pendeta dan Tapi yang apa disorot cuma FPI gitu kan ya, kata dia kan. atau siapa tuh kalau saya rasa siapa yang aktif di
Oh, jawabannya. apa yang Tapi digusur gini tuh loh, tapi gini loh supaya fair ya. Ganjar Gue juga itu sambil nyari pernah mengaku terang-terangan menyatakan suka menonton video Porno. porno. Iya. Betul. Dia sampaikan ketika menjadi tamu di channel YouTube Betul. Deddy Corbuzier akhir 2019. Saat Betul. itu Ganjar sedang membahas mengenai interaksi dunia media sosial di mana ada sejumlah fenomena baru yang terkait dengan literasi digital. Salah satunya adalah kedewasaan menghadapi perbedaan pendapat, cara berargumen dan relasi yang terbangun di media sosial. Nah, jadi ia pernah memblokir akun, namun akun tersebut bukan milik perorangan, melainkan akun porno. Lalu Deddy Corbuzier melontarkan pertanyaan pancingan, situs porno yang pernah nggak sengaja lu pencet itu kan? Tadi sangka Ganjar malah menjawab kalau dirinya pernah melihat situs porno tersebut meskipun tidak sengaja. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Wong saya suka kok, Iya kan? tanya Ganjar dan Suka kan? disambut dengan tawa lepas Deddy Corbuzier. Artinya dia juga apa namanya like embracing gitu ya. Enggak, itu kalau menurutku nggak embracing, Mbak. Enggak, Orang nggak tahu dia suka porno sebelumnya kan? Oh, gara-gara ini tahu. Gara-gara itu dia Tapi harusnya ini dia tahu. yang menarik adalah jawaban beliau. Jawaban setelah itu. Setelah Nah, rame. iya. Apa pembelaannya coba? Nggak sengaja gitu. Ada ya? Ada. Enggak, itu justru itu bukan masalah dia sebelum dia omongin. Iya, iya. Masalah nonton film porno itu kan nggak jadi masalahnya Pak Ganjar sebelum Pak Ganjar ngomong iya saya suka kok gitu. Setelah itu baru jadi masalah kan. Ya sebetulnya kan itu bisa kekurangan bisa kelebihan ya. Iya. Di satu Tergantung sisi, segmen ya. Ya tergantung segmen. di satu segmen itu dianggap Iya. kejujuran. Iya, Iya kan? kejujuran. Bisa dianggap Oh, sebagai ini ada. kejujuran. Nah, ini jawabannya. Nih, Ini jawabannya setelah itu deh. Nih setelah itu ya, nih di Detikcom Gubernur Jawa Tengah ramai dibahas terkait dengan wawancaranya dengan Deddy Corbuzier soal video porno. Saat ditemui di rumah dinasnya, Ganjar buka suara yang soal ramai orang yang membahas bagian video porno dalam wawancara dengan Deddy. Ganjar menceritakan urutan wawancara hingga akhirnya membahas konten porno. Iya. Saya tidak, ini kata Ganjar, saya tidak pernah ngeblok orang. Yang saya blok itu itu yang konten gua porno. bilang. Awalnya gitu, kemudian ada pertanyaan, pernah kan salah pencet? Pernah nonton? Pernah. Sebenarnya ingin tunjukkan orang itu harus jujur. Ya. Jadi karena salah pencet. Berbincanglah begitu kok saya digebukin orang seolah saya penonton video Ini porno. kalau menurut Ari- Sorry ya, kita bukan itu. Kedua, nih berbincanglah begitu kok saya digebukin orang seolah saya penonton video porno. Sorry ya, kita bukan itu. Kedua, sebaiknya nonton full deh agar mengerti. Lain kali jangan ya, kalau pendidikan seks tanpa guru bisa keliru. Konten porno keliru, ujar Ganjar. Nah, saya nonton Kalau lagi menurut gara-gara Ari- perintah Pak Kalau menurut Ganjar. Ari pasti jawabannya harusnya Bang Ganjar mengatakan, emang kamu nggak pernah nonton gitu? Enggak. Dalam konteks ini ya, saya kan diperintah nih sama Pak Ganjar, coba kamu cek lagi sebagai pembaca nih. Saya tontonlah videonya, ya kan, yang Deddy nonton deh. Corbuzier, yang Deddy Corbuzier, yang diwawancara Pak Ganjar. Wong saya suka kok. Ini beda nih. Jawabannya di sini gitu loh. Tadi Jadi udah menurut clear, kamu kan? harusnya dia jawabnya seperti apa kalau ditanya soal menonton video? Kalau kamu sebagai Dewasa. asisten penasehat tim komunikasi, sukses ya. itu. Ayo. Apa? Ini saran buat Mas Ganjar lagi nih, Ri. Ayo. Aduh, Ada Bill nih masuk nih habis ini. banyak kerjaannya ya ngurusin Pak Ganjar ini ya. Habis ini Harusnya di Mas kolom- Ganjar yang paling mantap habis loh. ini di kolom komen yang pernah kita, wah ini tata politik nih pro Udah capek, Prabowo, Mbak, biar tata aja politik kita Biarin dibilang- aja lah mau Anies. pro Kita dibilang Habis nggak ini apa. tata politik Kita pro dibilang nggak Ganjar. amanah Berarti fatona itu juga udah nggak apa-apa. bener. Nah, gua udah- Berarti tergantung. Gue Mas Ganjar yang Ini kita menjawab sesuai dengan preferensi gue omongin oke kok waktu itu. Iya. Kita bahas tiga-tiganya nih udah capek juga harus Iya, kan? pura-pura aman ini kita. Iya, jadi kita nggak seolah-olah nggak boleh punya preferensi gimana sih gitu loh. Masa kita takut netizen nih sekolah juga nggak banyak yang nggak masuk mereka. Apaan yang penilaian mereka kita dengerin biarin aja. Lucu ya, tambahin lagi Mas Ganjar nih. Saya kontak Mas Dedi gara-gara kamu karena dijadikan lead untuk masarin, tapi saya sarankan nonton lengkap. Saya juga ingin sampaikan jangan ada kemunafikan terkait ramai postingannya gitu-gitu, jangan ada Iya kan? Ya, kemunafikan. jadi artinya dia mau ini Coba ke arah cari ya dia jujur. Dia mencoba untuk jujur, ya kan? Iya, Dengan kita soal Ya yang itu. jawab. Iya. Nah, saya sampai tanya sama Om Ded waktu di sini soal itu. Om Ded bilang ya
ya nggak apa-apa, nggak ada yang masalah gitu. Nah, Ini kan nanti kita dengerin juga. kita nggak lagi menghakimi moralnya Mas Ganjar nih Mbak gitu, tapi yang embrace nih kan topiknya embrace nih, embrace konteksnya adalah embrace. berdamai dengan masa Bukannya lalu mayoritas gitu. sebetulnya laki-laki dalam proses pendewasannya menuju dewasa pasti pernah melihat. Iya melihat. Saya Iya, nonton soalnya Mas Ganjar awalnya bilang suka, habis itu bilangnya enggak. yang tadi kan, Iya. clear kan tadi bilangnya Itu loh apa tuh? poinnya Lupa loh. gue, ya. Ini karena gue pernah dibully orang di medsos nih, orang-orang yang belum tentu masuk sekolah ini loh. Nah, kayaknya gue lebih rajin sekolah daripada mereka ini kan. Dibully, dia bilang kok suka. Dia bilangnya nggak sengaja kok katanya. Lu ini bikin-bikin nih adu domba segala macam dan tersebar lah itu konten. Belum lihat itu bro. Gua cek lah itu video. Memang Mas Ganjar ngomongnya saya suka gimana? Memang diomongin. Gitu loh. Nah abis itu sekarang udah rame ngomongnya nggak kayak gitu. Iya. Nah ini kan inkonsistensinya kelihatan gitu. Jadi maksudnya maunya bilang aja it's a slip of tongue kan keselip lidah Atau atau embrace istilahnya seperti kata Mbak Freudian slip. Iya kalau gua jadi Mas Ganjar di situ ya. Nih coba kita Ya, tonton. nah Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Wong saya suka kok. Perasaan lu gimana Mas Ganjar akhirnya jadi diseret-seret soal itu? Saya mah nggak ada urusan dengan diseret-seret tentang hal itu kalau Pak Ganjar. Orang itu jawabannya Pak Ganjar. Pak Ganjar tidak dalam undang-undang. Kecuali jawaban dalam keadaan paksaan baru menjadi masalah. Pak Ganjar menjawab tanpa dalam keadaan paksaan atau dominasi dari siapapun. Itu jawaban beliau yang netral sebagai seorang pria yang sudah dewasa. Salahnya apa? Kalau dia pernah nonton bokep, salahnya apa? Saya juga pernah, apalagi dia. Kenapa dia? Tampangnya bro, kelihatan. Apa bedanya orang? Kenapa? Kayak begini ketawanya. Gitu. kalau dia yang main. Kalau dia main. Kalau dia main. Main dia. Jadi kalau misalnya ada orang-orang pemain. bilang gara-gara gua, menurut gua nggak gara-gara gue. Gara-gara orang yang motong-motong. Orang pembicaraan 1 jam lu ngambil bokepnya doang. Nah itu setuju sama Dedi. Iya. Setuju sama Benar. Dedi. Enggak, tapi kemudian diklarifikasi dengan bilang nggak pernah ngomong suka. Itu yang gue kritisi soal Memang yang namanya skandal politik itu seringkali bukan akibat dalam tanda kutip kesalahan original, tapi upaya menutupinya. Watergate itu juga begitu kan? Betul. Nah, ini langsung ke Watergate lah. Gimana BM kasih cerah dulu orang-orang yang nggak sekolah ini. BM. Jadi kan bukan masalah bahwa Nixon itu melakukan hal itu. Sebenarnya kalau yang soal itunya, itu kan dilakukan oleh kroco-kroco ya. Sub kekuasaan partikelir ya. Jauh lah dengan Presiden Nixon. Tapi ketika dia melakukan upaya cover up, sama seperti Sambo. Sambo kan akhirnya kena titik masuknya karena dia mencoba mengcover up peristiwa itu kan dengan akhirnya si telepon-teleponnya keluarganya siapa yang dibunuh Joshua itu tiba-tiba diserang lalu petinya nggak boleh dibuka lalu segala macam lalu tahu-tahu semua CCTV-nya hilang itu kan yang akhirnya malahan mengakibatkan semua perkara ini malah jadi terbongkar gitu. Ya kalau gua di situ ngomong itu, gua kalau jadi Mas Ganjar gua akan minta maaf aja. Iya. Mohon maaf memunculkan keriuhan masalah film porno. Ya mungkin saya ada salah ngomong. Ya, kalau saya pernah nonton film porno, iya, toh kita semuanya pernah, gitu. Udah gitu aja, gitu. Ya, tapi itu bukan menjadi kebiasaan dan saya tidak menyarankan kalian semua melakukan apa yang pernah saya lakukan. Iya. Jadi saya ingat itu. Itu kan embrace kan. Itu jadi saya ingat ini bisa mencontoh Bang Faisal Basri. Dia itu adalah aktivis anti rokok yang merokok. Sampai dia bilang itu sampai dia kalau di rumah karena dia udah kecanduan. Sampai kalau di rumah, dia kalau merokok itu harus keluar rumah, bahkan keluar dari halaman. Karena keluarganya nggak sepakat dengan dia bahwa ini merokok second hand smoking itu kan berbahaya.
tapi dia nggak bisa menghentikan merokok, ya udah dia kalau di rumah pun keluar. Tapi dia merasa akibat rokok ini dia jadi kecanduan rokok, dia melawan. Kan unik gitu. Tapi menurut saya Faisal Basri itu jujur dan apa adanya gitu. Iya, Kalau nggak kan bisa diapain tuh? Loh, katanya aktivis anti rokok kok merokok. Tapi Bang Faisal Basri kan orangnya jujur ya. Diceritain ya kita juga bisa memahami. Ya sebenarnya kalau jujur menurut saya mungkin malah lebih bagus daripada inkonsisten. Karena satu jujur saja. Karena ya gini lah, mungkin yang akan mengeras-keraskan itu adalah bagian yang sok bermoral apa segala macam. Yang juga sebetulnya penonton juga yang kali juga ya. sebetulnya penonton juga. Jangan-jangan gitu kan? pelaku juga. Makanya tadi saya katakan sebetulnya kan dalam proses menjadi dewasa ada hampir semuanya saya rasa dan itu normal justru. Kalau laki-laki itu kemudian pengen tahu gitu-gitu kan? Gak cuma laki-laki lah, perempuan juga banyak apalagi. Jadi yang itu kan kalau yang digede-gedein itu karena maksudnya jujur aja sih Mas. Bahkan menurut gua orang kayak Rocky itu lebih baik loh. Iya. Dia minta maaf loh atas kericuhan yang Meskipun minta maaf bukan ke Pak Jokowi. bukan Minta atas maaf kericuhan. Iya, atas ke huru-hara dan keributan lah. Tapi at least dia udah mengakui ada tindakan dia yang berakibat hal yang nggak bisa diantisipasi. Saya ulangi jawaban Mas Ganjar. Ya. Saya tidak pernah ngeblok orang. Yang saya blok itu konten porno. Awalnya gitu. Kemudian ada pertanyaan, pernah kan salah pencet? Pernah nonton? Pernah. Sebenarnya ingin tunjukkan orang itu harus jujur, kata Mas Ganjar. Berbincanglah begitu, kok saya yang digebukin seolah saya penonton video porno. Sorry ya, kita bukan itu. Kedua, sebaiknya nonton full deh agar mengerti. Lain kali jangan ya. Kalau pendidikan seks tanpa guru bisa keliru, konten porno itu keliru. Nah, itu benar. Jawabnya kayak gitu benar. Iya. Tapi berbincanglah begitu, kok saya digebukin orang seolah saya penonton video porno. Sorry ya, kita bukan Ya itu. gini, itu bagian yang menurut saya Mas Ganjar nggak perlu mempertanyakan karena masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sudah terpolarisasi. Jadi selalu ada yang lover, ada yang haters, apalagi dalam konteks pilpres ini. Jadi nggak perlu kemudian heran bahwa itu akan dimanfaatkan oleh orang yang dari pihak lawannya untuk mengkritisi dia. Yang sampai kiamat pun nggak mungkin suka begitu. Mas Ganjar gitu kan. Jadi emang udah polarized society. Setuju ya, gua. Walaupun kalau kita lihat tapi ini jadi penting mungkin buat semua baca pres ya. Karena di poll pendapat terakhir Kompas kan ngeluarin. Ternyata kalau ditanya lagi dari orang yang sudah memilih itu, berapa yang sudah pasti nggak akan pindah pilihan, dan yang masih mempertimbangkan pindah pilihan, yang mempertimbangkan pindah pilihan tuh besar dan signifikan. Oh iya. Kali ini memang situasinya agak beda sih. Jadi kali ini memang orang tuh masih gitulah. Iya kan, itu kalau menurut gua sih Mas Ganjar dalam mengembrace itu belum kelihatan kualitinya gitu. Kalau menurut gua nih, kalau nggak mau pakai ABC ya. Agak lagi-lagi membandingkan ya, misalnya dengan Pak Prabowo yang dulu saya diperintahkan julik dia gitu. Dibanding sama Pak Prabowo dalam hal itu. Cuma dia dukung gue sekarang gitu. Ini kualifikasi yang lain mungkin Mas Ganjar unggul, tapi kualifikasi mengembrace. Ini temanya embrace kontroversi. Gitu. Iya. Mas Anies juga gua atau soal tapi soal FPI politik identitas menurut gua Mas Anies juga masih belum iya. Dia kan selalu bilang bahwa enggak kok kita bikin carol Christmas Carol. Saya IMB berapa. Ya, tapi Jadi faktanya, dia afirmasi dengan apa yang dia sudah dikerjakan untuk menjaga pluralisme di Jakarta. Tapi pada faktanya kan Bu Veronica Tan. Iya, tapi pada faktanya kan memang Mas Anies menang di dalam gejolak itu waktu itu kan. Pada faktanya kan kayak begitu. Tapi kan yang paling membuat itu terjadi adalah ketika dia berinteraksi dengan FPI. Iya, betul. Bahkan datang ke Petamburan. Meskipun dia mengatakan saya justru datang ke sana untuk supaya bisa berkomunikasi, supaya don't do this kayak that kind of thing ya. Jadi tapi memang aneh, masa berkomunikasi aja terus kita dibilang FPI kan itu juga karena polarisasi lagi-lagi. Jadi Mas Anies juga nggak boleh seperti yang tadi Ganjar. Kenapa kok saya kayak gitu kok dipersoalkan ya? Karena masyarakat kita udah terpolarisasi. Gitu. Tapi sekarang dia
Makanya September Ceria itu ya karena menurut saya sekarang Gus Imin sebagai cawapresnya dari PKB yang selama ini dikenal popularism Sekular, itu ya. akan menjadi alat untuk Bantalan. menjawab Apakah itu tudingan politik. Gus Imin jadi wakilnya Mas Anies ini cara berlindung dari tuduhan itu nggak sih menurut Bang? Saya rasa Politik identitas, ya? nomor satu adalah pertimbangannya Pak Surya Paloh dan dalam hal ini Mas Anies Baswedan itu setuju adalah elektoral nomor satu. Iya. Bawa tambahan suara udah nomor satu itu. Nomor dua ya kan Syukur-syukur cuci baju. Iya, dan jadi satu nambah suara, kedua memastikan ada tiket untuk Anies menjadi capres. Iya. Coba kalau kemarin tiba-tiba Partai Demokrat goyang karena surveinya Anies nggak Turun, naik-naik, lalu mengevaluasi dukungan terhadap Anies sebagai capres, pull out, misalnya ini misal ya, kan nggak dapet tiket, nggak cukup, cuma Nasdem sama PKS. Jadi strategik banget tuh keputusan Bang Surya yang memang mungkin udah sangat-sangat senior lah dalam politik ini untuk pegang dulu deh. Yang aman dulu ya. Yang aman dulu untuk dua hal itu. Sebenarnya yang paling nomor satu tuh supaya Anies dapat tiket. Dan- nomor dua ya. syukur-syukur nambah suara. Ya bahwa yang tadi Nomor 3 cuci baju, menjawab syukur-syukur. politik identitas ya itu. Ya, tapi Dan juga Bang Surya yang pinternya dia sebagai orang yang yang di koalisi pemerintah kan sebetulnya kan akhirnya dia bisa bilang sama Pak Jokowi, daripada Anies diambil sama kelompok kanan mendingan kita tarik ke tengah kan Mbak, daripada total perubahan kan kalau sekarang nggak bisa jadi total Actually, perubahan. Tidak ada yang bisa mengklaim 100%. Jadi quick win ya buat akan presiden dia. juga ya. berlanjutan fit perubahan sekarang. Keberlanjutan X perubahan. tapi ya itu menarik kalau kita lihat Mas Anies ya. Menurutku soal politik identitas itu juga sesuatu yang belum sepenuhnya berhasil di-embrace sama Mas Anies. Iya, ya. iya. Ini kan Pasti semua orang menghindar ya. punya masalah masa lalu nih. Tapi menghindar nggak Mas Anies? Dia- Mas Anies nggak menghindar. Menurut gua Mas Anies tuh bukan menghindar tapi belum nemu jawaban yang Solid. lebih solid aja, yang lebih tajam aja. Tapi dia mungkin menurut seperti gua. yang tadi Didit bilang, dia tahu bahwa mau berdebat segala macam akan lebih, dia tunjukkan dengan bahwa dia embrace Nah, pluralism dengan apa yang dia dengan lakukan. apa yang dia lakukan. Dia Dan fasih gereja. jawab Fasih, itu. kalau Fasih. kalau dalam hal itu konkret, Dia konkret. embrace. Konkret ya. Sampai Iya. orang tokoh Kristen juga bicara gitu Iya. kan. Tapi Ya, apakah itu saya kebetulan kan anak saya itu sekelas sama anaknya Anies ya yang perempuan. Mutiara? Sama- Mahari. Ya susah juga untuk buat kita sih susah untuk menerima bahwa Anies itu anti sekularisme kita yang kenal ya. Wong anaknya yang perempuan aja nggak pakai jilbab kok. Itu Betul. yang selalu saya bilang kalau orang Iya. tapi apa iya? Satu, orang tuanya dia Nasionalis, dibesarkan dari keluarga yang sangat nasionalis ya. Termasuk yang saya rasa membuat Ya, kata-kata 7 kata Ya, itu tidak diakomodir Loh, ya. kakeknya kan pendiri Partai Arab yang memilih menjadi Indonesia, Benar, tidak mau memilih. itu Padahal satu. pada saat itu pemerintah Belanda mengatakan kalau kamu jadi Arab, kamu warga kelas 2. Kalau kamu jadi Indonesia pribumi, kamu ke warga kelas 3. Dan yang kedua benar saya selalu saya Mbak, sampaikan. mikrofon. Nah, Apa iya? Karena anaknya aja Mutiara tidak Pakai jilbab. menggunakan jilbab. Masa iya? Jadi Mutiara ini seperti dulu Mbak Omi kan? ya. Omi Istrinya- Nurkolis Majid. Kholis Majid. juga enggak kan? Artinya Atau misalnya anak-anak Gus Dur kan? keluarga Iya. Gus Dur kan bukan pakai yang tertutup, kerudung, tapi ya. pakai kerudung seperti tahun 2000 kalau kita ngelihat 1928 Kongres Perempuan Iya. tuh kan Malah semua Yeni nggak modelnya pakai seperti dong. itu. Ini pakai lah Ya, sekarang kerudung. ya. Ya, Simbambang kan dalam kerudung. hal itu kita setuju lah Mbak dalam membantah menjadi seorang sekuler gitu. Tapi kan ada fakta di masa lalu yang membuat Mas Anies selalu terseret. Iya. Itu sama menuduh Prabowo dulu sebagai ekstrem kanan. Ibunya aja
Iya. agamanya bukan Iya, kalau- Islam, di Satu keluarga keluarga. kakak adiknya nggak ada yang Islam. Kalau Prabowo kan tadi contohnya satu menculik. Dia Dulu udah- Prabowo udah- dibilang abri hijau, gue juga itu juga aneh Iya, kan. iya. Itu benar keluarganya kan Iya, Nggak ada dua, yang, cuma bapaknya aja Islam pun Islam abangan. Iya. Ini kan berdamai dengan tuduhan nih, Mas, bukan membantah tuduhan nih. Iya, tema kita bagaimana Berdamai. berdamai dengan tuduhan. Nah, kalau yang tadi dibicarain ini kan membantah tuduhan dan Ya. itu solid dan kita nggak perlu setuju lah. di, tapi embrace. Ya. Embrace. Mas Misalnya- Anies untuk sisi yang tadi. Tapi jilat mungkin bibir aja. sebetulnya- Jilat bibir embrace, jilat bibir Nggak, tapi isunya. mungkin Iya, kalau jilat bibir tadi ya. yang bicara lo Mutiara anaknya aja nggak pakai jilbab itu kan saya rasa mungkin Anies juga tidak ingin melibatkan anaknya Anaknya, sebagai betul. bagian argumentasi politik Iya. ya. Itu kan orang yang ngomong di kita mana-mana. gitu ya. Walaupun Jadi- aku harus ada catatan global benchmark nih. Dulu yang namanya Ali Jinnah, ya, yang Pakistan. pendiri Pakistan memisahkan India dan Pakistan, itu peminum dan tukang dan lain-lain, tapi dia secara ideologi mendirikan negara negara Islam. Islam memisahkan dari India. Yang belum India di- yang sekuler. yang belum di embrace Prabowo menurut gua isu yang paling Nggak, saya rasa Anies tuh isu politik identitas tuh saya kalau ngelihat friendly speaking Pribadinya ya. itu lebih karena waktu pertarungan 2017 dengan Ahok. betul Iya. setuju, Mbak. Itulah awal mulanya Nggak, dia tapi dianggap dia sebagai mengakui dan berdamai dengan itu kan belum. Dia menjawab dengan fasih Dia dan menjawab, solid iya. ya. Iya. Dia menjawab Tapi dengan iya, tindakan, dan Iya. dengan pakai otak policy. ya, pakai Ya, logika iya. ya. Kan dan ada kita terima. orang-orang yang mungkin sudah merasa bahwa mau didebat kayak apapun, saya mencoba untuk menjawab dengan formulasi apapun. Jadi dia mencoba untuk menjawabnya dengan lo buktinya apa yang sudah dia lakukan. Ya. Karena mau ngomong kalau namanya orang udah kecewa Iya. karena dia adalah pro Ahok, ya. Iya, Ya mau udah. dipakai kalimat semanis apapun termasuk dikonsultanin oleh kalian, ya itu nggak akan Nggak, masuk. ini Kalau soal- udah jadi hater ya udah Ini susah lah. soal berdamai loh, Mbak. Kalau udah berdamai biasanya orang nggak akan nyerang lagi. Nggak berdamai itu misalnya Berdamai menurut misalnya kamu apa? Prabowo, saya ngikutin Budiman, iya. Oke, kalau Anies apa? Nah, misalnya Kalau ini contoh politisasi. Prabowo yang kedua nih ya. Soal Dia- istri. Soal istri itu belum dijawab. Iya, iya. Dia Belum masih dijawab. dia masih Masih denial. nggak menjawab. Yang soal apa? Soal istri. Kan sekarang non sewu kan Iya. beberapa calon presiden tentu bukan mengeksploitasi ya. mengekspresikan keharmonisan, gitu. Ada yang keharmonisan. exploiting Ya. harmoni. Soal istri Prabowo Buzzernya belum bisa mengeksploitasi berdamai. soal itu. Soal istri belum bisa berdamai. Ganjar menurutku petugas partai belum bisa berdamai. Iya. Nih, Nah, sekarang Anies Kalau Anies Anies politik identitas identitas. belum bisa harusnya berdamai. dia seperti apa? Meskipun dia bisa menjawab Dia dengan bisa solid. menjawab dengan solid ya. Ya damai ya. Misalnya ya ini gua belum menemu wordingnya nih. Ya memang ada politik identitas dulu ya udah. Terpaksa dia harus mengakui dong. Iya. Kelaliman masa lalu itu. Iya Sama kayak Prabowo tapi- mengakui kelaliman masa Mungkin lalu butuh mengejar waktu. dia. Tapi Iya. saya rasa enggak. Tapi kata saya it's not the rasa- right time, saya baby. rasa saya nggak tahu This is the election ini time. pendukung siapa. Kan bisa pendukung Anies atau juga pendukung Prabowo. Tapi yang jelas bukan pendukung Ganjar. Ketika muncul foto footage Ganjar di azan maghrib itu gimana di tuh? stasiun TV kan kalau kita lihat kan komentar-komentar orang yang kritis terhadap Ganjar mengatakan tuh kan ini jelas politik identitas karena menggunakan agama udah jelas dia capres. Nah jadi Sebagai dewan pers gimana? Dua orang mantan dewan pers gimana ngeliatnya? menurut saya heran KPI kok menganggap bahwa itu tidak tidak Bermasalah. bermasalah ya. Mungkin tidak ada spesifik kalimat di pedoman perilaku P3 penyiaran dan PSPS. standar program siaran yang bisa membuat itu bersalah ya. Tetapi ya ngono ning ojo ngono menurut saya ya kan. Artinya gini, bahwa media itu harus objektif, independen, jelas. Atau Dengan, dia bilang waktu azan ini adalah sponsor, jadi ini Ya, paid jaga content, jelas. jangan. Jadi jelas bahwa itu sponsor. Bukan iklan layanan masyarakat Iya, lagi ya bukan tuh. Iya. ini adalah iklan berbayar, udah. Jadi kan sebenarnya kalau sudah beberapa media yang dimiliki dan jelas-jelas pendirinya, pemiliknya punya kepentingan politik, apalagi menjadi ketuanya, ya sulit membayangkan bahwa mereka akan objektif, independen, enggak? Dan ini adalah salah satu buktinya.
Meskipun secara aturan tidak ada yang dilanggar memang Iya, kan. iya. Karena Mas Ganjar juga bukan calon presiden sekarang, mau belum daftar ke KPU misalnya, bukan pejabat publik juga, udah nggak jadi gubernur misalnya, untuk berlindung ke Iya, hal-hal tapi yang kan sangat semua- Enggak juga Supaya sih, masyarakat nggak tapi bodoh lah. enggak zero dulu. Dia jelas sudah resmi dicalonkan oleh Iya. partai yang memenuhi syarat. Iya, iya. Benar. Iya kan? Heeh. Udah, itu udah Kecuali solid itu. kecuali kalau medianya bersikap Ini kan kesana kita bersikap sama. nggak, kesana kan kita nggak punya rasa dan nggak punya. Ini normatifnya benar Iya, kayak lu. ini administratif. Iya. Ya. Kesana tuh kita semua tuh Tapi nggak ngerti apa-apa aja. jawaban gitu kan. Fatonahnya BHM tadi. Patona, ya. Kecuali kemudian misalnya televisi tersebut juga memutar azan dengan footage Anies, footage Prabowo, tapi tentu tidak mungkin kan, karena kita sudah jelas-jelas pemiliknya ada di koalisi Nah, partai. yang kalau mendukung pembelaannya lain, Ganjar. misalnya gini, ada satu pembelaan. Lu udah baca Ya, pembelaannya? muncul. Nggak ada beberapa, gua kan denger di YouTube. Misalnya soal pernah ada tokoh-tokoh lain juga yang jadi bintang azan. Ada Deddy Miswar, ada Erick Thohir. Nah, itu gimana melihatnya? Ya kalau saya dari Dewan Pers ya. Kalau kita menduga itu kan pasti iklan, harusnya dikasih tahu lah bahwa itu iklan. bahwa nggak keluar duit Iya. gitu ya, soal lain Iya. ya, bahwa itu dihitung sebagai kontribusi. Supaya pembaca tahu lah bahwa ini iklan. Ya, itu aja. Dan dibayar pajaknya ke negara, Iya, negara iya. terima pajaknya. Dan kalau saya Kalau jadi ini kan nggak terima dan pajaknya saya negara. rasa ini salah satu upaya dari Partai Perindo untuk menunjukkan support ya. Support kepada kontribusi dia ke Ganjar. Bayangkan kalau itu dikalkulasikan ke rupiah, misalnya berapa spot di jam itu berapa, itu pasti gua udah ngeluarin sekian, nanti dihitung sekian ratus juta nih gitu kan. Jadi Kita bisa kan bilang ini ya, anak-anak ini Dinda, this is my Abang nih konkret nih sama kamu. konkret. Gitu ya. Nah, cuman Mas Ganjar, kalau saya jadi Mas Ganjar, yang seperti ini menurut saya harus dihindari sebagai konsistensi bahwa kita menghindari politik identitas dalam pemilu. Udah gitu malah dikritik lagi, katanya kok wudunya tangannya nggak digulung. Jadi Wah, lu menimbulkan malah masalah jadi baru. bumerang. Menimbulkan masalah baru. Jadi kita kembali ke pegadaian, padahal bukan sponsor. Iya. Menyelesaikan Tolonglah. masalah. malah menimbulkan masalah baru. Tolonglah, kan si Tapi level itu pegadaian. itu pertanyaan-pertanyaan sih untuk berdamai ini, karena kalau kita menjawab benar kata Mbak Uni tadi dan BHM, polarisasi ini udah mengeras. Percuma, Ini lu mau jawab apapun akan mentok. Jadi Tapi yang kalau udah berdamai, minimal kita move ke persoalan yang baru. Exactly. Kalau udah Tapi berdamai, dia itu nggak menyelesaikan. dia nggak terganggu lagi. Gue serang itu, ngapain gue serang itu? Nah, kan Gitu yang loh. bete adalah ketika kita menyerang tapi orang nggak terganggu. Iya, kan? yang terserang Akhirnya- itu kan orang yang nyerang ini KPI-nya terganggu aja. nih Tapi sebenarnya. menurut aku ini berkat inisiatif Pak Surya Paloh, menurut aku justru yang mengeras ini melembut lagi loh. Iya kan? Sekarang Iya. PSI yang tadinya nyerang-nyerang Prabowo, Sekarang berkawan. sekarang berkawan, ya kan? Apa hubungannya Mas Surya Paloh kalau itu? Iya, Nah, itu kan iya, karena- itu kan akibat karena Gerakannya Pak Surya. gerakan Pak Surya kan. Sekarang Anies yang Sekarang, tadinya banyak ya, ini, jadi gimana iya kan, jadi- menyerang pakai politik identitas? Jadi sekarang kan orang-orang Gus yang Imin akan Iya. maju ke depan, Iya. tidak mungkin. Dengan Yalal Waton, Iya. PKS aja udah Yalal Waton kemarin, Mbak. Tidak mungkin. Jadi sekarang menurut saya Nah, sekarang kalau ada yang nyerang Prabowo soal penculikan, Budiman Sujatmiko maju ya kan? Iya. Bang Nezar udah dukung belum Bang Nezar? Oh, belum. Tapi kalau kita biasa kampanye di lapangan ya, itu menemukan jawaban untuk menghadapi orang yang mengeras itu Berat ya? ada caranya. Gimana, sebenarnya, gimana? Ada Coba. tekniknya. Spill. Jangan di sini lah. Ada harganya. Sebagai Enggak, asisten, enggak. penasehat, tim sukses. Nggak ada, gue sering kerjain Dia kan itu. ahli sosial politik ya. Kan memang kalau sebetulnya yang sering nggak dikeluarin oleh jajak pendapat itu adalah negatif rating. Itu lebih penting ketimbang popularity rating. Popularity rating itu bisa naik turun. Iya. Negatif Resistensi. rating itu praktis stabil. Karena untuk menjawab hal-hal yang laten tadi kan. Iya. Yang sangat laten yang belum terselesaikan. Menurut gue ya, yang harus dilakukan Mas Anies adalah dia harus mengakui bahwa Pilkada DKI itu ada nuansa politik identitasnya. Tapi dia harus tahu cari, dia tahu harus yang melakukan, harus tahu ya. cara menyampaikannya. Sebenarnya Pokoknya dia harus akui, kalau perlu dia minta maaf. Sebenarnya dia udah lakukan itu, tapi
tetap tidak mau mengakui misalnya Iya, ketika nggak pada waktu ngakuin. itu dia jawab saya yang menulis surat, saya memberikan briefing kepada tim sukses saya bahwa Bantah kalau di sana terus. nggak mau Bantah kita terus. yang sholat. Ada aksi seperti itu Ya, tapi dan dia harus bisa dibuktikan. Dia harus cari tahu caranya gimana. Tapi dia nggak bilang bahwa kampret-kampret ini emang semua dulu pakai bola tinggi dan tisan gitu, dia nggak bilang gitu. Atau mengakui memang ada paling nggak usah Iya. saya ekstrim loh. Misalnya itu kan bahasa kasarnya. Tapi mengakui aja. Kalau menurut saya sih ada gejala yang menurut saya agak positif. Sekarang itu yang dulu suara-suara ekstrim itu agak terpinggirkan, Pinggirkan. termarginalisasi. Justru orang Memang harusnya di situ yang ekstrim-ekstrim tuh di marginal aja, jangan di. jadi Tapi udah udah- benar jangan situasi. Tapi ini bisa mengganggu Mas Anies terus pasti. Iya. Nah ini Jangan-jangan publik yang udah move on dengan dia, situasi lain. kalau dari gua nih, insight gua ya kasih Embrace. pengakuan dulu. Memang ada. Tapi ya kan? Abis Itu kalau benar dia dulu sekolah Katolik dia tahu tuh ada istilahnya mea culpa. Nah, Fatona nggak tuh? Kibene kantat bisorat. Masalah Kibene ini emang Fatona loh. Tapi masalah Fatona minus. Jadi dia suruh Mas, jelasin Mas. konsep mea Tunggu, culpa itu. Mas, tunggu dulu. Putra Tapi apa jangan-jangan publiknya yang udah move on. Kalau soal tadi tuh, sekarang misalnya gue baru baca survei nih di kalangan milenial Z, Pak Prabowo nomor 1, Mas Ganjar nomor 2, Mas Anies nomor 3. 40 ke 30-an ya. Ini masalah bukan public move on, Dit. Bukan maksud gue Poin jangan-jangan untuk isu yang sangat krusial kayak penculikan itu orang udah nggak peduli lagi gitu. Nggak, tapi Mungkin kita aja kalau yang peduli. menurut gua ya ini bukan soal publik maunya Move on apa apa nggak? menurut gua, tapi ini isu yang diserang ke calon sehingga dia nggak rasional lagi. Jadi on and off-nya tinggal Iya. ditaktok. Tapi Dia nggak juga- rasional, dia nggak bisa komunikasi Tapi dengan juga baik kayak lagi gitu. penculikan itu kan anak zaman sekarang first voter nggak pernah tahu coba. itu mereka belum lahir. Coba gimana sebagai pemret media paling Gen Z dan millennials. Itu kan yang terjadi akan terjadi mirip seperti yang terjadi di Pilpres Filipina. Nggak tahu Marcos. Nggak tahu Marcos, kemudian itu karena itu terjadi 36 tahun yang lalu dan sebenarnya Marcos tuh nggak melakukan negatif campaign, dia justru si Bongbong melakukan positif campaign dengan mengatakan bapak gua waktu Iya. berkuasa tuh dia bikin ini. Kan nggak salah. Iya. Yang dia nggak ceritain adalah yang bapaknya cara apa? di TikTok. Kan ini kan Nggak ada dengan election. cara apa bapaknya yang dia Iya nggak itu nggak diceritain tapi bahwa orang bisa ngeliat tuh bapak gua membangun jalan ini nih anak-anak muda kan ngelihat ya. Bahwa ibunya memerintahkan pembunuhan Aquino dia nggak ceritain. Jadi dia memang meng-embrace kalau dari tadi ngomong embrace hal-hal positif yang dibuat oleh bapaknya kepada anak-anak yang belum lahir. Nah jadi banyak riset yang mengatakan 2024 is gonna be TikTok election di semua negara ya, dan contoh yang berhasilnya kan adalah di Filipina ya. Mungkin itu akan Marcos tuh nggak ikut debat capres loh, Pak. Nggak mau dia. 2 kali debat mau. capres Tapi kawan nggak nggak mau ikut dia. santai aja ya. Tapi itu nggak peduli dia karena memang mungkin orang nggak nonton debat capres juga. Anak Iya. muda nggak nonton lagi, nggak nonton media tradisional, nggak nonton Nonton TV, lah, adanya di TikTok. Indonesia Millennial and Gen Z Summit pada Nah, 20 24, 25, 26 November 2023 di Senayan Park. Tapi kalau itu saya nggak tahu ya. Asuk orang Mungkin itu. nggak juga kan ada yang selalu disebut generation gap ya. Ada kecenderungan anak-anak pada usia-usia pas memasuki usia memilih dia pengen beda dengan generasi orang tuanya kan. Ada juga itu mungkin faktor itu, tapi seberapa jauh nggak tahu. Harus dirisut dulu. Itu pertanyaan-pertanyaan empiris. Makanya maksud gua gini, Dian. Dalam konteks ini gua nggak mau membahas tren yang bagaimana publiknya. berubah karena ini pertanyaan empiris. Betul. Pertanyaan empiris bisa kita cek dengan survei. Ya. Nah sementara nggak Tapi ada. sementara survei juga sangat bergantung jawaban itu dari pertanyaannya itu apa. Nah makanya Misalnya, itu. kalau pertanyaannya itu adalah apakah kamu kamu puas dengan pemerintahan Presiden Jokowi? Puas, ya kan? Di atas 80%. Tapi ada pertanyaan misalnya apakah kamu perlu perubahan? Kan kita juga nggak pernah dikeluarin. Makanya Ya kan? Mungkin perlu juga gitu. Ya kan. mungkin perlu Jawabannya- juga tinggal presentasinya. Ada yang ngeluarin teman kita Henry Satrio ngeluarin puluhan berapa 70% lupa ya. Enggak, tapi itu kan dikeluarin Iya, kan bahwa tergantung. popularitas Presiden Jokowi di atas 70, mendekat di 80, tapi ketika ditanya apakah ingin Pak Jokowi
Maju ya periode. sekitar Enggak. 70 sekian bilang enggak. 30 doang gitu. ya, Nah, jadi kan itu juga Itu yang Bang Muni agak pede kan. Jadi itu makanya- gede bos, 30% itu gede bos, ya kan gitu. Jadi memang tergantung pertanyaan kan. Ya makanya Mbak, kalau makanya gua bilang tadi ini pertanyaan empiris yang mana total politik tidak melakukan riset empiris. Iya. Kalau IDN Time Kutip. nanti ada survei, Lagi dikerjain. ya, Tapi kan silakan. Tapi dirilis yang- di Ayo MGS. kita bahas ya agak serius. Iya. Tapi yang Kompas kemarin bikin Slicing. kan menarik bahwa ternyata yang solid nggak akan pindah memilih itu cuma 30%. iya kecil, 40%. yang lebih besar yang mengatakan ya masih Wait mungkin and see. pindah. Wait and Nah, makanya undecided voters. embrace ini konteksnya sebenarnya menurut gua ini soal isu yang mengganggu si kandidat. Iya. Gue yakin dari jawaban Mas Ya. Ganjar tadi karena videonya Mas Ganjar di awal dia terganggu, makanya BHM pakai istilah Socrates apa tadi? Inquiry gitu kan. Socrates inquiry. Dia nggak menjawab dengan firm. Karena apa? Karena Dan dia kelihatan marah kan. Terus marah, iya. Dia bilang Tidak, kan, terus dia tidak. bilang finish kan. ya gitu. finish gitu Itu kan. kelihatan marah dia. Emosional, Artinya lu tutup emosional. diskusi Iya. kalau udah finish Iya, gitu iya. kan. Nah itu konteksnya. Jadi apakah orang terganggu dengan istilah petugas partai atau tidak? Kita butuh empirical research untuk Tapi menjawab itu. Tapi itu embrace. mengganggu, kayaknya mengganggu sih gitu. Kita punya keyakinan melihat Mas Ganjar paling Kuncinya nggak itu seperti kata BHM tadi, Iya. mea culpa. Iya, mea Nah, culpa. ada doa pertobatan. Embrace, aku Tapi berdosa. kalau Pada saya- sesungguhnya aku sungguh-sungguh berdosa. Di Islam juga ada. Iya, Dan ini tapi mea saya culpa juga versi terganggu loh. doa tobat. Kalau kenapa sih mau menerima dikotomi seolah-olah Petugas menjadi partai. petugas partai menjadi petugas rakyat itu dua hal yang bertentangan. Saya Kurang sulit sekali. fatona ya. Ya, Fatona dan sama itu kan wartawan. yang dibacain nama itu bocah tadi yang kita setuju dengan standnya mempertanyakan secara kritikal. Lu udah benar. Udah benar. Paten Anda. Yang ditanyakan itu dia harus kita apresiasi dalam keberanian menyampaikan isu medsos ke Ganjar. Betul. Ya. Yang kampret adalah Ya. yang Yang lebih kita berdua nih belum tentu bisa ngomong. Dan kita bilang ini adalah bukti kita negara demokrasi Betul. dan bahwa kalian adalah orang-orang pemuda kritis. Mas, yang lebih kampret yang gua Iya. kampretin adalah kawan-kawannya dia ikut ketawain dia tadi pas Ganjar teriak Iya. itu. Nah ini jawaban yang bagus nih Mas. Iya. Menurutku Mas, kalau Mas Ganjar ngomong gitu, inilah kita negara demokrasi. Semua orang bisa bicara. Ini semester berapa kamu? Semester 1. Semester 1 aja udah sekritis kamu. Iya, mea culpa. Nah, ini harus kita Diapresiasi, diumbang kawan. Kasih umbang dulu lah. Ya. Tepuk tangan hebat. Ini tadi jawabannya yang mana? Ya. finish. Itu kayak gue ingat Mortal Kombat, Bro. Finish him. Babality. Saya jadi Animality. saya jadi ingat. Brutality. Iya, enggak. Saya jadi ingat film ini. udah. Nonton nggak film ini? The Officer and a Gentleman. Itu Aduh. yang Referensi tentang BHM. komandan marinir yang di Kuba itu komandan marinir Amerika. Demi Moore. Demi Moore sama Demi si Nicholson. enggak si Oh, ininya. bukan itu A Few Bukan. Good Demi Men. Moore. Oh iya, benar. Enggak, ini juga ada Demi Moore-nya, tapi ada Tom Cruise. Iya itu bukan salah. Itu A Few Good Men. Few Good Man, sorry. Iya. Kamu dalam hal ini kamu Iya, lebih Fatona. Fatona. Jack Akui. Nicholson. Dia kecuali bahasa Arab Ya, aja. ya. Oh, udah jam 7 lewat. Itu dulu kita close dulu. Ternyata kalau Hollywood dia Fatona. Ingatkan lagi Indonesia Millennial Ya. Kerja Summit coba. Kasih penutup Ya. hikmah kebijaksanaan. Film tadi. Supaya mea Ya. culpa ini gimana? Ya, itu kan View Goodman menceritakan bahwa orang yang hebat kayak si Jack Nicholson sebagai komandan marinir Ya. itu Punya prestasi, punya kalau bisa disinggung pernya yang dia sangat defensif dan dia Tewas. merasa sangat sensitif, langsung keluar di persidangan. dipersidangkan. Iya kan? Meskipun dia udah menutupi semuanya dengan sangat baik ya. Jadi artinya apa? Ya daripada begitu, mendingan dari awal sudah Ngaku itu aja tadi deh. mea culpa aja dan kita nggak ada manusia sempurna kok. Ngaku salah aja. Iya, Ampun, kan salah. ampun senior kalau kita gimana ada di protes. Bilang. Itu mikrofonnya di situ Di gak kedengeran. postingan IG kan kalian mungkin baca. Gue kan beberapa kali bilang ya gue emang galak. Emang So kan ada what? 70 orang mengaku kita. Tapi gue Tapi udah ngaku duluan. Jadi Ngaku kita duluan. tahu Ngaku cara duluan. Iya. Galak ini harus dilokalisir gini kita bikin, tahu. bikin kocak aja dulu daripada digalakin. Iya benar. Kita Gitu ya? kita ini kadang-kadang
udah senior apa gitu ya. Ampun senior. Iya, tolong. Ampun ya. Memang kami salah. Dan Udah itu gitu. butuh waktu. Iya. Menurut gua butuh waktu. Dan itu butuh kedewasaan Dewasa. juga. Iya. Ya. Mengakui bahwa kita tidak sempurna. Betul. Justru karena itu kita manusia. Exactly. Kalau gua nggak fatona ya memang pada wayahnya tidak fatona. Ngapain Apa? orang- Wayah? Apa? Wayahe wes wayahe. Artinya harus belajar lagi lebih bijak dan baik. Kalau salah ya mea culpa. Ya. Jadi aku ingat. Mikrofon. Baca tulisannya kalau saya get your fake news vaccine. Ya. Tontonlah. Mikrofonnya ini loh. Tontonlah Total Politik, bacalah IDN Times dan Tempo karena kami tiga-tiganya ini adalah media yang hanya menampilkan informasi A0, Iya. minimal A1 lah. Dan kalau Udah kita mulai ternyata sombong salah, ya. kita pasti mea culpa. Ampun salah kemendan. Jadi udah mulai nyikat-nyikat orang ya. A0, A1 minimal loh. Sampai